Nah, saya sendiri dengar cerita dari Bang Dandi ini udah, aduh, nggak sabar nih untuk menunggu tanggal 13 Bang. Saya aja yang selaku editor nengok itu, pertama merinding banget ya? dengan ceritanya itu ya. Merinding, kadang karena sendiri yang edit ya, jadi nggak malu untuk neteskan air mata gitu. Sampai hampir netesin air mata. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di T-Talk, Dynamic Talk from the top. Dengan saya Abdul Razak, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman. Nah, apa kabar Sobat T-Talk pada hari ini? Nah, kali ini kira-kira ada yang tahu nggak kita bakalan bahas tentang apa? Nah, tentunya hari ini kita bakalan bahas tentang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman angkatan tahun 2019. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman angkatan tahun 2019, yaitu Bang Dandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman tentunya udah penasaran ya tentang film dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 ini. Mereka itu menggarap film tentang apa? Kita langsung tanya-tanya aja sama Bang Dandi. Nah Bang, di film ini Abang tuh terlibat sebagai apa nih? Kalau di film saya itu terlibat sebagai editor online dan offline gitu. Jadi itu ya teman-teman, sebagai editornya Bang Dandi ini. Nah, kita langsung aja ke tema dari film. Tema dari film yang Abang dan teman-teman garap ini apa sih temanya? Kalau tema filmnya itu pertama pas produksi pas praproduksi itu banyak sih tema yang mau digarap sebenarnya. Tapi setelah disaring lagi, tema yang kami angkat tuh tentang mental health. Jadi kesehatan mental. Karena itu yang kami rasa di angkatan 19 itu perlu untuk diangkat dan dibahas melalui film ini gitu. Iya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bang, kenapa nih mengangkat tema tentang mental health? Kenapanya? Karena ya mungkin ya dari riset yang kami lakukan di angkatan 19 itu memang dari kan kita pernah ngalami COVID-19. Ya. Dari yang pertama kita bebas, setelah itu kita dipaksa untuk di rumah aja. Stres tuh kan di rumah. Gimana sih rasanya di rumah, kita nggak bisa keluar, terus udah mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah, kita harus dipaksa lagi untuk keluar melakukan aktivitas seperti biasa. Tentu perlu adaptasi yang mungkin dari kerasnya di rumah ini kan lebih luas sih sebenarnya karena akses media sosial kan. Terus balik lagi keluar, mungkin ada beberapa orang yang usianya mungkin, saya pernah baca juga di riset di usia dari tahun 2000 ke bawah itu mentalnya bisa dibilang mental yang agak lemah gitu ya. Karena bentar-bentar kayak mentalku rusak nih karena dimarahin dosen, dikit-dikit mentalku kayak gini nih gitu. Jadi itu yang pengen kami bahas, kenapa sebenarnya mental health itu penting untuk kehidupan saat ini. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk judulnya sendiri Bang dari film ini yang kalian garap ini, kalian ngasih judul apa nih di film yang Abang dan teman-teman garap? Kalau judul kami milihnya Runtuh gitu. Runtuh. Kenapa harus runtuh gitu? Runtuh karena ya itu tadi. Kalau dari mental health tadi kan, kegagalan seorang yang tadi. Ini nggak ke filmnya dulu ya. Maksudnya kata runtuh itu, kata kenapa kami ngambil runtuh tetap ke mental health tadi. Bagaimana orang yang COVID-19 itu tadi dipaksa untuk keluar tapi gagal gitu. Tapi analoginya kami ke film. Yang judul sinopsis filmnya itu bagaimana seorang perempuan yang usianya cukup tapi dia belum mau untuk menikah, namun dipaksa untuk menikah sama orang tuanya. Nah disitulah dia kayaknya keinginan dia itu tidak tercapai, target dia itu tidak tercapai, dan terus down mentalnya down, terus akhirnya runtuh dan endingnya nantilah saksikan di film. Spoiler lagi biar teman-teman juga penasaran nih. Nah seru kayaknya nih teman-teman. Selanjutnya nih dari film ini siapa aja yang dilibatkan Bang? Kalau film kami semua angkatan 19 terjun. Kami juga dibantu oleh
Bang Azhar, alumni kita yang juga sangat lihai dalam pembuatan film, dan juga dibantu oleh adiknya teman kita selaku pemeran pendamping atau pendukung di dalam film itu. Jadi ke total pemeran atau total aktor dari film ini berapa orang? Kalau totalnya pemerannya aja itu ya 4 orang lah, 4 orang. Oke. Nah, makin seru nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kawan-kawan. Nah, jadi Bang, tujuan dari kegiatan produksi film pendek ini nih apa Bang? Tujuannya itu pertama karena tuntutan tugas ya, tugas UAS dari mata kuliah produksi TV. Jadi kebetulan oleh dosen pengampu itu disuruh membuat film untuk satu kelas itu. Itu sih tujuan utamanya. Tujuan utamanya Bang ya. Oke, jadi boleh nggak ceritain sedikit tentang sinopsis filmnya? Oke. Sinopsis filmnya itu kayak gini. Dia seorang anak bernama Dian yang dulunya sangat aktif berorganisasi, sangat berprestasi di lingkungan kampus, dan kemudian di usianya yang dibilang menurut dia itu tidak cukup tapi masih perlu untuk naik lagi, namun penilaian orang tuanya itu sudah cukup. Jadi tanpa sepengetahuan dari si Dian, mereka dinikahkan, Dian dengan si Rizky suaminya. Dan tak lama setelah dia menikah, akhirnya dia bercerai. Nah disitulah mulainya si Dian ini kayak stres, tidak ingin ngapa-ngapain, dia diem di kamar, dia tidak mau beraktivitas, tidak mau beradaptasi dengan masyarakat sekitar, tidak bersosialisasi. Nah setelah itu sampailah puncaknya, nanti dia bakalan melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat-sangat mengecewakan orang tuanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kawan-kawan kayaknya seru banget nih. Iya. Pasti teman-teman juga penasaran nih Bang Penasaran ya. harus. Karena kalau saya ceritakan semuanya bakalan nggak ada yang nonton. Iya, bakal nggak ada nonton. Ya. Nah, untuk prosesnya nih Bang, berapa lama sih proses penggarapan filmnya dari produksi, praproduksi, pasca produksinya Bang? Oke. Kalau praproduksi kami dari yang melakukan kegiatan ini dari awal Oktober kalau nggak salah. Dari awal Oktober kami ngumpulin cerita. Satu orang itu, kami kan ada 19 orang. Nah 19 orang itu suruh buat sinopsis cerita yang temanya tentang mental health. Jadi banyak cerita yang mereka garap sendiri, yang mereka karang sendiri. Setelah itu disaring, dapatlah dua atau 3 cerita. Nah itu kemudian langsung disaring lagi, akhirnya dapatlah judul ini tadi, Runtuh. Kemudian produksi kami alhamdulillah dibantu sama Bang Azhar, itu alhamdulillah kami bisa dalam waktu sehari semalam ya. Satu malam. Dari awal ngesiapkan barang, dari sore sampai ke besoknya jam 10, itu baru 10 malam kami baru bisa selesai memproduksi film itu. Dan sekarang dalam tahap editing. Dan insyaallah akan tayang beberapa hari ke depan. Oke. Nah, ya jadi kapan nih Bang ditayangkannya nih? Biar kawan-kawan juga tahu kan. Oke. Kalau tayangnya insyaallah kalau memang tidak ada kendala, kami akan nayangkan itu di tanggal 13 Januari 2023. 13 Januari 2023 di mana tuh Bang? Di Suko Kopi. Di Suko Kopi. Di Cafe Suko dalam, Kopi. Nonton bareng lah Bang. Dalam nonton bareng. Jadi kawan-kawan jangan lupa datang untuk kita bareng-bareng nonton film dari hasil karya dari angkatan 19, angkatan Bang Dandi ya. Dan kawan-kawan tentunya filmnya pasti menarik. Nah, saya sendiri dengar cerita dari Bang Dandi ini udah nggak sabar nih untuk menunggu tanggal 13 Bang. Saya aja yang selaku editor nengok itu pertama merinding banget ya? Dengan ceritanya itu ya. Merinding, kadang karena sendiri yang edit ya, jadi nggak malu untuk neteskan air mata gitu. Sampai hampir netesin air mata. Boleh tepuk tangan dulu. Sedih banget ceritanya sebenarnya. Nah, ya itu tadi ya, tentunya kawan-kawan jangan lupa hadir tanggal 13 Januari Bang ya, 13 Januari 2023 tentunya di
tahun depan Bang ya. Iya, tahun Oke, depan. tahun depan. Masih Nah, lama, tahun depan. Nah, itu dia kawan-kawan. Tentunya penayangan film ini akan diadakan pada tanggal 13 Januari 2023 di mana Bang? Di Sukokopi. Di Sukokopi. Nah, kalau boleh tahu di penayangan nanti itu ada eventnya nggak? Ada. Ada. Apa tema eventnya nih Bang? Jadi tema eventnya itu Better Together. Itu bersama lebih baik. Nah, Better Together ini yang garap itu tadi angkatan 19 yang punya production namanya Nuraga Picture gitu. Nuraga Picture ini sendiri apa? Nuraga Picture itu artinya tempat berbagi cerita gitu. Tempat berbagi cerita. Itu punya anak ilmu komunikasi. Punya anak ya? ilmu komunikasi. Luar Jadi biasa ya. bakalan ada, insya Allah kalau ini sukses, ini kan perdana, film perdana yang bakalan kami tayangin di program ilmu komunikasi juga. Kebetulan juga ada tugas UAS dari dosen pengampu. Jadi insya Allah kalau ini sukses, di angkatan 20, 21, 22 bakalan ada Nuraga Picture yang vol 1, vol 2, vol 3 dan seterusnya insya Allah dengan tema-tema yang lain. Kalau boleh tahu nih Bang, dosen pengampu dari mata kuliah apa produksi TV dari itu siapa Bang? Namanya itu Bu Novi Dini Restia. Oh, Bu Dini Novi ya. Dia juga dosen yang cukup humble ya menurut saya. Cukup humble Bang ya. Nah, just info nih kawan-kawan, Ibu Dini ini juga merupakan dosen luar biasa ya di program studi ilmu komunikasi Abdurrab yang sebelumnya telah banyak menggarap event-event kayak di angkatan saya sendiri kemarin juga pernah menggarap event pameran fotografi dan bakalan berlanjut juga nih kawan-kawan. Terus ini angkatan 2019 memproduksi sebuah film Bang ya. Yang mana ini film perdana dari perdana juga. Ilmu komunikasi Universitas Abdurrab Bang ya. Nah, kalau saya boleh tahu Bang, persiapan dari untuk event yang akan diadakan tanggal 13 nanti itu apa Bang? Ada nggak? Persiapannya kami udah sempat hubungi dari pihak yang ingin tempat kami tayangkan tuh ya, pihak Sukokopi. Kemarin juga udah ngobrol-ngobrol bagaimananya, apakah bisa. Kami juga udah survei tempat. Alhamdulillah kemarin bisa di situ. Kemudian kami ngumpulin teman-teman yang inti dalam kepanitiaan. Kebetulan saya sebagai ketua pelaksananya. Nah, ada beberapa panitia yang inti, semua PJ-PJ-nya kami ngumpul. Apa-apa aja konsep, keperluan, perlengkapan yang bakalan kita dapatkan, kita taruh di sana. Itu aja sih baru. Dan kami bakalan buat baju rencananya. Dan dalam event itu insya Allah nggak sebatas hanya nonton aja. Kami juga ada isi, insya Allah bakalan ada sharing session tentang mental health juga. Kami juga berbagi info tentang mental health. Terus kami juga bakalan ada ngobrol dengan aktor-aktor yang terlibat. Terus juga bakalan ada hal-hal yang menarik kayak berbagi hadiah, kuis-kuis gitu. Lah, ya. Jadi itu sih. Nyesel sih kalau nggak sampai nyesel sih kalau nggak nonton gitu. Jadi itu ya kawan-kawan, yang mana film ini bakalan ditayangkan pada tanggal 13 Januari 2023 Bang ya di Sukokopi. Jadi buat kawan-kawan semuanya harus tetap harus hadir nih, apalagi mahasiswa ilmu komunikasi Abdurrab karena ini merupakan film perdana dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, terakhir nih Bang, boleh kasih apa harapan kedepannya nih untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan untuk apa Nuraga Picture-nya nih, ada nggak harapan dari abang nih apa? Harapannya ya, harapannya mungkin ini karena kami perdana, bercerminlah dari kami, nengoklah apa yang bisa kami berikan pada adik-adik nanti, bagaimana proses produksi, bagaimana proses pelaksanaan event itu dipelajari lebih baik. Untuk pesannya sih kedepannya semoga Nuraga Picture ini memang terjalankan dengan sesuai harapan kami di angkatan 19, adanya vol 2, vol 3 dan sebagainya. Jadi wadah lah Bang ya. Ada wadah di Ikatan Komunikasi di Abdurrab gitu. Jadi mereka ada tempat bermain untuk mengasah bakat, mengeluarkan ide cerita. Kan kita nggak tahu nih adik-adik kita yang mana yang bisa nulis cerita, yang bisa garap film ternyata, yang bisa main kamera ternyata. Itu sih harapannya dengan adanya Nuraga itu.
Nah, oke kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan pada tanggal 13 Januari 2023 pada jam berapa Bang? Jam 7 malam. Jam 7 insyaallah. malam. Nah. Kawan-kawan wajib hadir nih untuk penayangan film pertama, film pendek Pak ya, film pendek pertama dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman angkatan 2019 yang tentunya dinaungi apa tadi Nuraga Picture. Nah, saya pastikan kawan-kawan kalau nggak hadir bakalan nyesel nih. Iya. Saya aja sebagai host. Satu lagi, apa tuh, Bang? di hadiah itu bakalan ada voucher Apa dan tuh? hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke, pasti Rugi. bakalan seru Bang, ya, bakalan seru, seru dan pasti. kawan-kawan bakalan rugi kalau nggak betul. datang, apalagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tambah Abdurrahman. lagi anak kos ya, Iya. Jadi perlu tempat nongkrong yang murah-murah. Iya, gitu. iya. Nah, itu tadi ya kawan-kawan, mungkin pembahasan kita tentang film pendek yang digarap oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi cukup ya Bang, Oke. saya rasa. Saya benar-benar penasaran nih Bang, nggak sabar nih nunggu tanggal 13. Betul. Karena seperti yang udah dikatakan Bang Dandi tadi, beliau sebagai editor aja sampai nangis loh. Gimana kita Dan yang teman-teman yang lain di angkatan 19 belum ada yang saya kasih tahu. Belum ada ya? Baru saya dan bagus rekan saya yang buat trailernya, yang tahu bagaimana alur ceritanya tuh. Wih, luar Jadi biasa. memang nih hal yang menarik, kejutan, insya Allah semoga bisa terkesan. Dan Saya terkesan, sendiri ya. terkesan sebenarnya. Iya. Dan insya Allah bakalan tayang di tanggal 13 Januari nanti. Oke, itu dia kawan-kawan ya. Mungkin podcast kita sudahi sampai di sini Iya, Bang oke. ya. Terima kasih kembali lagi Oke. kepada Bang Dandi. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 yang telah berkarya, mengeluarkan karyanya untuk ilmu komunikasi. Saya yakin ini bakal diapresiasi, bakalan apa ya, viral mungkin Bang ya. Amin, insya Allah. Kalau kita upload di YouTube, FYP di TikTok insya Allah. Insya Allah Bang ya. Nah, mungkin sampai itu aja ya kawan-kawan dari saya, Abdul Razak, mahasiswa Ilmu Komunikasi, undur diri. Tetap saksikan TikTok Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.